Mengikuti belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dan juga adik-adik pelajar di rumah yang tengah mendengarkan kami baik di frekuensi FM 91 MHz atau melalui audio streaming kami di rri.co.id. Ataupun melalui aplikasi RRI Play Go. Selamat siang dan semoga sehat semuanya. Jadi selama 60 menit ke depan nanti saya Sri Ulfa akan menemani Anda di program belajar di RRI. Dan untuk hari ini Kamis 28 Mei 2020 kami hadirkan proses pembelajaran untuk adik-adik SMP dan sederajat. Dan kami sampaikan juga pendengar bahwa program ini merupakan kerjasama RRI Bone dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Ya, jadi nanti ada Bapak Guru yang akan menyampaikan materinya. Dan untuk hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Andi Awaludin Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan Pak Andi Awaludin ini merupakan guru TIK di SMP Negeri 1 Watampone. Iya. Ya, bagaimana suasana lebarannya kemarin, Pak? Alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan lancar ya meskipun di tengah pandemi corona, Iya. Pak ya. Oke. Dan adik-adik semua di rumah yang tengah mendengarkan, hari ini Bapak Andi Awaludin akan membawakan materi seputar sejarah perkembangan internet. Nah, untuk password dan juga linknya akan Kak Ulfa bagikan di akhir segmen kedua. Jadi pastikan untuk tetap mendengarkan program ini hingga akhir acara nanti. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita dengarkan penyampaian materi hari ini sejarah perkembangan internet oleh Bapak Andi Awaludin Eskom. Selamat belajar untuk adik-adik semua. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Baik anak-anakku sekalian dimanapun mendengarkan acara radio RRI Bone 91 FM. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan internet. Dalam kehidupan sehari-hari, internet banyak dimanfaatkan hampir dalam semua bidang kehidupan kita. Baik perusahaan, organisasi, kemudian lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, sampai perseorangan telah memanfaatkan internet. Baik itu mencari informasi, kemudian berkomunikasi, belajar, berbisnis, sampai dengan hiburan. Dengan perkembangan internet saat ini, maka muncullah yang disebut dengan beberapa istilah yang disebut dengan education, kemudian e-learning, kemudian e-commerce, e-laboratory and dictionary. Kemudian, sebelum kita melangkah lebih jauh, kira-kira saya mau bertanya kepada anakku sekalian dimanapun mendengarkan RRI, kira-kira apa itu internet? Kira-kira dalam pikiran kita itu apa itu internet? Internet itu sebenarnya singkatan dari interconnection networking. Interconnected networking. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, atau biasa disebut dengan TCP/IP, sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Jadi itulah pengertian dari internet. Jadi protokol pertukaran informasi supaya kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski jarak yang jauh. Itulah pengertian internet secara umum. Nah sekarang, kira-kira di dalam kehidupan manusia itu kita tidak bisa lagi dipisahkan dengan adanya internet. Jadi pengguna internet ada di mana-mana.
pemakaiannya pun berasal dari kalangan, apakah itu anak muda, kemudian orang tua, dewasa, bahkan ada yang ATK yang menggunakan internet. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira apa yang dampak mengerikan terjadi bila internet mati kira-kira 24 jam? Kira-kira apa yang anak-anak bisa pikirkan? Ya, apa yang kira-kira anak pikirkan seandainya internet mati 1 hari? Ya, yang terdampak itu, yang pertama itu adalah komunikasi. Jadi, ketika internet mati, maka semua komunikasi pengguna handphone, hampir 1,75 miliar pengguna handphone tidak bisa menggunakan apa-apa, tidak bisa digunakan kecuali dalam hal bertelepon atau ber-SMS, seperti itu. Kemudian dalam hal keuangan, ketika internet mati, maka transfer di dunia ini itu tergantung pada internet. Transfer keuangan itu tergantung internet, sehingga kita tidak bisa transaksi online. Kemudian apa lagi yang dampaknya ketika internet mati? Yaitu adalah transportasi. Misalnya transportasi udara, itu dengan semua dikontrol oleh internet. Ketika internet mati, maka seluruh lalu lintas udara dari 87.000 penerbangan yang ada di dunia ini tidak bisa terpaksa, tidak bisa gagal lepas landas karena adanya pengaruh internet. Kemudian yang kedua, transportasi darat, seperti mobil yang mengandalkan GPS, itu tidak bisa. Seperti selanjutnya pengiriman barang secara online, itu tidak bisa sampai ke tujuan karena dia mengandalkan jalur GPS. Selanjutnya, apa yang lagi berdampak ketika internet mati? Yaitu hiburan, seperti TV berbayar atau radio yang saat ini kita dengar. Itu tidak bisa kita dengar sampai di telinga anak sekarang kalau internetnya mati, karena kita ini streaming dan itu mengandalkan jalur internet, seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang berdampak itu, yang kedua itu media sosial. Ya, tanpa internet, jaring sosial tidak bisa kita lakukan. Apakah kita main Facebook, kemudian selanjutnya Twitter, ataupun Telegram. Bahkan kita tidak bisa lagi mengirim foto atau ada 10 miliar pesan Facebook yang terkirim tiap hari, tidak bisa. Kemudian selanjutnya, yang pertama itu terdampak juga, selanjutnya itu e-commerce, yaitu kita tidak bisa lagi belanja secara online. Jadi biasanya orang-orang itu yang belanja online itu tidak bisa lagi menggunakan, tidak bisa lagi melakukan transaksi online karena internetnya mati. Ya, baik anak-anak pendengar dimanapun berada, itulah tadi dampak jika internet mati, apa pengaruhnya? Itu tadi pengaruhnya ya, seperti itu. Nah sekarang selanjutnya kita masuk pada sejarahnya, ya, pada sejarah. Jadi kita tidak pesan Soekarno bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, ya. Jadi pesan Soekarno ini itu saya masih ingat HUT proklamasi tahun 1966 itu, jangan jas merah ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya. Nah sekarang kita akan melihat sejarah internet itu. Ya, dari manakah awal mulanya internet? Ya. Pada awalnya 4 Oktober 1957, Rusia di kala itu yang masih dikenal dengan nama Uni Soviet, Union of Soviet Socialist Republic, itu meluncurkan satelit pertama buatan mereka yang disebut dengan Sputnik. Kemudian dia diluncurkan di daerah Kosmodrom Baikonur di Kazakhstan. Jadi tempatnya ini adalah bandar antariksa Uni Soviet itu waktu. Ini adalah satelit pertama yang diluncurkan. Satelit ini sangat menggegerkan dunia saat itu, sehingga Amerika untuk memutuskan bersaing dengan Uni Soviet. Jadi saya ingatkan kembali bahwa anak-anakku bahwa ini satelit yang pertama kali diluncurkan, ini yang membuat Amerika untuk memutuskan bersaing dengan Uni Soviet. Dan Amerika menyadari akan kemungkinan Rusia akan mengirim rudal nuklir dari satelit tersebut. Nah, itu yang disadari oleh Amerika. Sehingga
pada tahun 1958, Departemen Keamanan Amerika waktu itu mengembangkan jaringan pertama kali dan mendirikan ARPA. Mendirikan ARPA, Departemen Pertahanan Amerika itu, Advanced Research Project Agency, untuk mengembangkan teknologi di bidang pertahanan Amerika untuk menangkal kemungkinan serangan rudal dari Rusia. Itu waktu. Jadi berawal mula dari peluncuran satelit Rusia itu waktu. Nah, dimulai pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika atau yang dikenal dengan Defense Advanced Research Project Agency atau disingkat DARPA mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program ini dikenal dengan ARPANET. Ya, di program ini dikenal dengan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Jadi itu kepanjangannya ya. Jadi Advanced Research Project Agency Network. Ya. Tujuan dibangunnya proyek ini itu tujuan awalnya sebenarnya adalah untuk keperluan militer. Jadi pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang itu dapat mudah dihancurkan. Jadi Amerika waktu itu dia membentuk jaringan supaya informasinya, data-data intelijen itu tidak terpusat. Karena kalau terjadi serangan nuklir itu gampang dimusnahkan kalau dia terpusat. Makanya dia membangun sebuah jaringan organik itu waktu. Nah, 1969 pada waktu ARPANET berhasil menghubungkan 4 node. Jadi internet itu ARPANET sudah mulai menghubungkan 4 node. Ya. Yang pertama itu yang dihubungkan itu yang pertama itu Stanford Research Institute atau SRI, itu yang pertama dihubungkan. Ya. Kemudian kedua itu University of California Los Angeles. Itu yang kedua yang dihubungkan itu waktu. Kemudian yang ketiga University California Santa Barbara. Dan yang keempat University of Utah. Nah, ini jaringan ini membentuk jaringan organik kemudian pada tahun 1969 ya. Nah, kalau kita lihat peta ARPA Network itu pada saat dia membentuk jaringan organik ini itu antara Los Angeles dengan Santa Barbara itu berdekatan. Ya, jadi dia sambungkan di situ dulu. Kemudian selanjutnya dia menyambungkan ke Stanford University, tidak terlalu jauh. Kemudian selanjutnya di node yang keempat itu agak jauh karena dia berada di Utah ya, dekatnya Nevada. Dia itu University of Utah. Jadi dia sambung ke sana satu node. Jadi dia membentuk jaringan 4 node. Itu waktu untuk proyek ARPANET ini. Seperti itu. Jadi dia terjadi pada tahun 1969. Jadi mulai. Jadi internet itu mulai tersambung 4 komputer ya. Tapi kalau sekarang kita melihat bahwa komputer itu sudah tersambung sampai miliaran komputer. Tapi pada awalnya yang ini yang disambung 4 ya, 4. Nah, itu terjadi pada tahun 1969. Kemudian apa yang terjadi pada tahun 1972? 1972 itu ada yang disebut dengan Ray Tomlinson. Nah, kalau kita kenal ya, mungkin anak-anakku kenal email. Ini email ini sangat penting sekali. Ini adalah yang menciptakan email, Ray Tomlinson ya. Jadi yang menciptakan email, email diciptakan itu tahun 1972. Nah, sekarang bagaimana penggunaan email? Tanpa email kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kita membeli HP, kemudian kita mendaftarkan itu membutuhkan email. Kita masuk di media sosial, kita membutuhkan email. Nah, di tahun 1972, Ray Tomlinson menyempurnakan program email, kemudian dia memperkenalkan simbol @ di ARPANET. Oke,
Sebelum kita lanjut, saya serahkan dulu kepada Kak Ulfa. Silakan Kak Ulfa. Baik, terima kasih Pak Dan. Untuk adik-adik pelajar di rumah, terima kasih ya tetap mengikuti program kami, dan saya ingatkan kembali untuk password dan juga linknya akan kami bagikan di akhir segmen kedua. Baiklah, kalau begitu kita jeda sejenak dulu. Dan nanti saya masih akan kembali dengan Bapak Guru kita Andi Awaludin seputar sejarah perkembangan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Samsyar Halid, SS MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, menyambut dengan penuh sukacita program belajar di Radio Republik Indonesia Bone. Gagasan ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan program kami, yakni seluruh peserta didik tetap mendapatkan akses belajar meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Program ini juga dapat memberi akses pada daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet, yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran online yang kita laksanakan selama ini. Program belajar di Radio Republik Indonesia Bone juga memberikan sesuatu yang segar karena menerima materi pelajaran secara audio. Dari aspek fisiologis, metode ini efektif untuk melatih imajinasi dan ketenangan peserta didik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk mengajak siswanya mendengarkan program yang baik ini. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bone atas terselenggaranya program ini. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Bone cerdas, Bone maju. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amodale, Wakil Bupati Bone, sekaligus juga Ketua PGRI Kabupaten Bone, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi terhadap program belajar di RRI. Ini menjadi sebuah gagasan dan ide yang luar biasa dalam membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan siswa, dalam menambah pengetahuan dan wawasan mereka di tengah wabah corona yang sedang menimpa bangsa kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sekarang ini seluruh siswa belajar dari rumah. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi para siswa. Nah, melalui program dan terobosan belajar di RRI akan memberikan atmosfer baru dan sesuatu yang segar, karena mendengarkan materi pelajaran melalui radio tentu berbeda dengan melalui media yang lain. Semoga program ini terus dapat ditingkatkan, baik itu kemasan dan formatnya, agar lebih tertarik bagi anak-anak didik kita. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bone, sangat mengapresiasi program ini. Dan kepada anak-anakku, para pelajar di Bone, jangan lewatkan program belajar di RRI melalui frekuensi 91 FM atau unduh aplikasi RRI Play Go dan rasakan nuansa belajar yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada RRI dan tetap jaya selamanya.
RRI sekali di udara, tetap di udara. Selamat kita pada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama di program Belajar di RRI. Masih ada Kak Ulfa dan juga Bapak Andi Awaludin yang akan menyampaikan materinya hari ini mengenai sejarah perkembangan internet. Tapi sebelum itu, sebelum lanjut belajar lagi, saya ingin menyapa adik kita dari UPT SMPN 1 Amali nih Pak ya. Iya. Cukup jauh juga, Adel Eka Nurjana dari kelas 7. Oke, dan ada juga Nur Azimah dari SMP Negeri 4 Mare. Oke, tadi juga saya lihat ada yang dari SMP 1 Watampone ini Pak ya, turut mendengarkan juga. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita dengarkan kembali materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru kita hari ini, sejarah perkembangan internet. Silakan Pak. Terima kasih Kak Ulfa. Ya, anak-anakku dimanapun mendengarkan siaran RRI 91 FM Bone, kita lanjut materinya. 1972 Ray Tomlinson menciptakan atau memperkenalkan email dengan memperkenalkan simbol @ di ARPANET. Jadi umpamanya anak-anakku, kalau umpamanya setiap email itu dia ada simbol. Jadi contohnya seperti ini. Username, kemudian umpamanya contoh abc@gmail.com. Itu diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Ray Tomlinson. Ini atau biasa disebut Akeong, itu ada orang sebut bila Akeong atau itulah diperkenalkan oleh Tomlinson dan itu dipakai pada saat ini. Itu diperkenalkan 1972. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa Ray Tomlinson menggunakan simbol @ ini di keyboard? Ya, seperti itu. Karena menurutnya bahwa rata-rata di simbol keyboard itu sudah dipakai oleh username. Jadi hanya sedikit pilihan kecuali simbol @ Makanya Roy Tomlinson dia menggunakan simbol @ ini. Dan simbol @ ini dia memang menunjukkan pada menunjukkan di mana. Jadi @ itu bisa menunjukkan di mana ya tempat server itu. Seperti itu. Itu terjadi pada tahun 19. Jadi Roy Tomlinson ini sangat berjasa buat kita tentang adanya email. Selanjutnya saya ke tahun 1973. 1973 ARPANET mulai dikembangkan keluar. Jadi setelah Amerika tadi sudah menyambung 4 node, kemudian ARPANET ini dikembangkan keluar 1973. ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika dan komputer yang pertama kali terhubung di ARPANET itu adalah Universitas College London. Jadi ini Universitas College London itu adalah universitas yang paling bergensi di Inggris waktu itu. Ya. Ini adalah merupakan komputer pertama yang menjadi anggota ARPANET ya di luar Amerika. Itu terjadi pada tahun 1973. Nah ini. Kemudian selanjutnya pada tanggal 26 Maret 1976 itu Ratu Inggris sudah mulai mengirim email. Jadi 26 Maret 1976 Ratu Inggris mengirim email. Jadi yang pertama mengirim email itu adalah Ratu Inggris. Ratu Inggris berhasil mengirim email dari Royal Signal and Radar Establishment di Malvern. Itu terjadi pada tahun 1976. Jadi ini hanya untuk mengirim email kita menggunakan Royal Signal and Radar Establishment. Nah itu. Kemudian 1976 email mulai dikirim oleh Ratu Inggris. Tahun 1977 setahun kemudian lebih 100 komputer yang tergabung dengan ARPANET dan membentuk jaringan network. Jadi, mulainya dari 4
kemudian 5, selanjutnya 1977 mulai berkembang. Jaringan mulai dikembangkan dan sudah 100 komputer yang terhubung di jaringan ARPANET pada waktu itu. Nah, itulah anak-anak. Kemudian anak-anakku sekalian, kita masuk pada tahun 1976. Maksud saya 1979. 1979 diciptakanlah newsgroup. Jadi 1979 diciptakan newsgroup. Apa itu newsgroup? Adalah kelompok diskusi di dunia maya. Nah, kelompok diskusi di dunia maya. Jadi intinya cikal bakal daripada kita chatting, kita berdiskusi itu sebenarnya ada di newsgroup. Ya. Jadi newsgroup ini diciptakan oleh Tom Truscott, kemudian ada temannya Jim Ellis dan Steve Belovin. Jadi 1979 orang sudah bisa berdiskusi lewat internet. Jadi 1979. Nah sekarang yang kemarin tuh ada yang disebut dengan Yahoo Group juga kita bisa berdiskusi. Tapi sekarang dengan berkembangnya internet, cukup dengan menggunakan media WA itu kita sudah berdiskusi. Tapi pada dasarnya cikal bakal untuk kita berdiskusi di tahun 1979 itu adalah newsgroup. Jadi mulai di sini ya. Orang bisa berdiskusi di dunia maya, melemparkan sebuah pertanyaan di forum, kemudian yang bergabung di diskusi tersebut dia bisa saling menjawab. Itu terjadi pada tahun 1979. Ya. Kemudian selanjutnya tahun 1982. Ya, terjadi pada tahun 1982 dibentuklah transmisi kontrol protokol atau TCP/IP ya 1982. Nah, sekarang ini yang terpenting sekali buat anak-anakku sekalian pahami bahwa apa itu TCP/IP dan apa peranannya dalam dunia internet. TCP/IP adalah Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan Internet Protocol. Ini adalah protokol standar yang digunakan dalam proses tukar-menukar data antar komputer atau bisa saling berkomunikasi dalam jaringan komputer. Itulah yang disebut dengan TCP/IP. Jadi saya ulang kembali adalah protokol standar yang digunakan dalam proses tukar-menukar data antar komputer dalam jaringan internet. Nah, TCP/IP ini mengatur standar bagaimana data bisa dikirim dan diterima antar komputer dengan menggunakan jaringan yang ada pada saat itu pada jaringan internet. Nah, inilah TCP/IP. Ya, ini TCP/IP ini itu sangat berguna sekali untuk kita mengirim data. Ya, nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat TCP itu, karena ini adalah TCP/IP itu ada dua kata di situ. Ada TCP, kemudian ada IP. Ya. Kalau TCP itu berfungsi untuk menyediakan komunikasi yang rapi pada dunia maya dan komputer yang saling terhubung dalam bentuk stream outcast. Ya, nah, seperti itu. Itu adalah TCP. Biasanya TCP akan bekerja memastikan semua data yang terkirim maupun diterima tanpa mengalami korup. Jadi contohnya seperti ini. TCP itu setiap data yang kita kirim, apakah itu data yang kita terima, umpamanya kita mengakses data dari server Google atau Facebook, itu supaya data itu kita bisa terima melalui komputer kita atau handphone kita itu ada yang mengatur. Ya, ada yang mengatur. Ada protokol yang mengatur. Nah, supaya data itu bisa sampai dengan selamat tanpa cacat di laptop kita atau di handphone kita. Ada yang mengatur. Nah, jadi contohnya seperti ini kalau kita lihat dalam dunia pos atau dalam dunia pengiriman barang, kita mengirim barang, kemudian ada yang mengaturnya. Nah, sekarang bagaimana supaya barang itu bisa sampai di kita? Maka ada yang disebut dengan IP. Ya. Jadi bagaimana barang itu bisa atau data itu bisa sampai di kita? Maka ada yang disebut dengan IP. Jadi semua laptop, semua komputer itu ada alamat IP-nya. Jadi sama halnya dengan rumah. Jadi rumah itu bagaimana bisa barang sampai di rumah kita itu karena sesuai dan alamatnya jelas.
Umpamanya jalan ini, nomornya ini, pengirimannya ini. Itu jelas supaya bisa sampai ke kita. Ada alamatnya. Nah, alamatnya yang jelas, alamat yang di HP kita, bagaimana data bisa sampai di HP kita atau di laptop kita itu karena ada alamat, ada IP. Jadi setiap laptop atau handphone itu mempunyai alamat IP. Ya, seperti itu ya. Jadi biasa itu alamat IP itu tidak ada yang sama. Jadi laptop, kemudian laptop satu tidak ada yang sama. Nah, itulah nanti yang menentukan bagaimana supaya data itu bisa masuk di kita. Dan ini diciptakan pada tahun 1982. Seperti itu. Jadi alur data itu diatur oleh Transmission Control Protocol. Kemudian selanjutnya bagaimana data itu bisa sampai dengan selamat kita tanpa korup. Itu adalah dengan adanya IP. Ya, kalau anak-anakku sekalian mau tahu IP-nya di HP itu ada mungkin di situ bisa dilihat di menu settingan. Tapi kalau umpamanya anak-anakku dengan ingin penasaran, ingin melihat IP-nya di laptop, ya, kita bisa ping laptopnya di situ, IP config itu ada di situ. Jadi itu sebenarnya alamat internet, alamat laptop kita, nomornya begitu. Itu. Kemudian selanjutnya 1983 itu yang tadi ya 82 ya. Anak-anakku 82 tadi. Nah, sekarang saya lanjut. 1983 ARPANET terpecah. Nah, ARPANET terpecah. Di tahun 1983 ARPANET dipecah menjadi 2. Ya, kemana pecahannya? Pecahannya yang pertama MILNET. MILNET itu untuk keperluan militer. Jadi ARPANET itu terpecah jadi 2. Satu untuk keperluan militer dan satu keperluan untuk pendidikan non militer atau pendidikan atau universitas. Ya, jadi terpecah. Jadi satu ke MILNET dan satu ke ARPANET. Nah, itulah pecahan dari ARPANET. Nah, gabungan dari kedua jaringan ini setelah dipecah kemudian digabungkan kembali, maka dikenallah dengan nama DARPA Internet. Ya, jadi tadi saya ingatkan kembali bahwa 1983 ARPANET dipecah jadi 2. Ada ke MILNET untuk keperluan militer, kemudian ada ARPANET untuk keperluan non militer seperti pendidikan, universitas. Gabungan keduanya disebut dengan DARPA Internet. Jadi anakku sekalian, saya ulang kembali bahwa gabungan keduanya ini disebut dengan DARPA Internet. Kemudian disederhanakanlah menjadi internet. Ya. Jadi saya ulang kembali di 1982 ARPANET terpecah jadi 2. MILNET ke ARPANET, gabungan keduanya disebut dengan DARPA Internet dan disederhanakanlah menjadi internet. Ya. Itulah anak-anak mungkin apakah Kak Ulfa masih saya lanjut? Ya, oke. Nah, selanjutnya saya lanjut lagi pada tahun 1984. Ya, 1984, apa yang terjadi di 1984? Tadi di 83 itu ARPANET terpecah, kita masuk di 1984. Diperkenalkanlah sistem nama domain yang dikenal dengan DNS, Domain Name System. Ya. Nah, ini paling penasaran, Domain Name System. Ya. Ini untung ada domain name system yang diperkenalkan tahun 1984. Apa itu domain name system? Domain name system atau DNS. Domain name server yaitu DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan internet protokol atau yang disebut tadi IP address yang saya sudah jelaskan tadi. Contohnya seperti ini anak sekalian. Anggaplah kita ingin mengakses YouTube. Ya, YouTube itu punya IP address. Jadi kalau umpamanya kita mau lihat, kita bisa klik CMD. Selanjutnya setelah itu kita bisa ping www.youtube.com, maka akan muncul itu alamat IP-nya. Nah, seperti itu. Dengan adanya DNS, maka kita tidak perlu lagi untuk menghafalkan banyak-banyak nomor. Oke,
Selanjutnya kita jeda sejenak anak-anak dan kita dengarkan lagu. Oke, silakan Kak. Kita kembali di program Belajar di RRI, tentunya masih di RRI Bone 91 FM. Dan sebelum melanjutkan kembali materi hari ini, saya ingin menyapa bintang di SMP Negeri 1 Telusiatingge, dan juga ada Ecia Angkriani dari SMPN 1 Bengo. Selamat siang dan selamat belajar adik-adik ya. Semoga saja bisa menyerap begitu materi yang disampaikan oleh Bapak Guru Andi Awaludin hari ini. Oke, dan baiklah kalau begitu kita lanjutkan kembali penyampaian materinya Pak, masih seputar sejarah perkembangan internet. Silakan Pak. Ya, oke, terima kasih Kak Ulfa. Saya lanjut ya. Tahun 1984 itu dikenal dengan ada DNS, Domain Name System ya. Jadi ini adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Reset Locator URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Ya. Jadi contohnya gini. Jadi setiap alamat internet itu mempunyai IP address. Jadi setiap alamat internet mempunyai IP address. Jadi umpamanya jika anak-anak ingin mengakses Google di address bar, anak-anak pasti mengetik www atau www.google.com ya. Nah, jika seandainya domain name system ini tidak ada, maka kita harus menghafal angka-angka. Ya, kita harus menghafal angka-angka. Jadi kalau umpamanya saya lihat bahwa alamat IP address-nya YouTube 208.153.238 ya. Jadi seandainya umpamanya penamaan domain ini tidak ada, maka yang kita harus ketik di address bar apabila kita mengakses YouTube itu maka angka-angkanya kita. Oke. Terima kasih. Selanjutnya saya serah ke Kak Lufa. Oke, dan untuk adik-adik di rumah yang sudah tunggu linknya ya. Linknya itu akan Kak Ulfa bacakan, jadi silakan dicatat di http://gg.gg/belajar/RRI huruf besar semua ya, huruf kapital 280520. Jadi Kak Ulfa ulangi untuk linknya, http://gg.gg/belajar huruf kecil terus garis bawah RRI semua huruf kapital, kemudian 280520. Passwordnya adalah komputer dan semua menggunakan huruf kapital. Jadi passwordnya komputer, semuanya huruf kapital. Oke, jadi silakan adik-adik yang ingin menjawab kuisnya diakses linknya yang tadi yang sudah saya sebutkan, passwordnya adalah komputer. Nanti linknya juga passwordnya akan ditampilkan di layar. Jadi yang sedang menyaksikan kami di Facebook LPPRRI Bone bisa langsung melihat link dan juga password kuis yang ada di layar. Silakan Pak, dilanjutkan kembali. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Oke, saya lanjut anak sekalian ya. Kita belajar tentang DNS ya, DNS. Nah, sekarang anggaplah anak-anak ingin mengakses YouTube, maka jika seandainya tidak ada DNS, maka anak-anak harus menuliskan di address bar 208.153.238 karena itu adalah alamat IP address YouTube. Nah, umpamanya kalau anak-anakku ingin berFacebook, maka yang ditulis bukan Facebooknya, yang ditulis 66.220.149.25. Jadi, seandainya tidak ada DNS, maka kita harus menghafal angka-angka, seperti halnya nomor telepon. Jadi umpamanya kalau kita ingin menelpon si A atau kita ingin menelpon si B, maka kita harus membuka alamat nomor telepon. Nah, seperti itu pun kalau internet ya. Jadi seandainya tidak ada domain name system, maka kita harus membuka buku alamat,
Kemudian kita tulis berapa IP address-nya untuk Facebook atau Google atau YouTube. Kemudian selanjutnya Amazon dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi tahun 1984 diciptakanlah domain name system. Untuk apa? Untuk memudahkan kita mengakses web, ya, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya itu anak-anak tadi yang untuk DNS. Kemudian saya lanjut ke tadi 1984 DNS. Kemudian saya masuk di 1988. Ya. Apa yang terjadi di 1988? 1988 itu internet internet relay chatting atau chat ditemukanlah internet relay chatting. Ya. Jadi siapa yang menemukan? Jadi tahun 1988 Jarkko Oikarinen, ini adalah mahasiswa pasca sarjana di Finlandia, itu menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC, internet relay chatting. Ya, jadi tahun 1988 itu orang sudah mulai ngobrol, kemudian chat di internet itu waktu, ya, internet. Jadi namanya IRC. Ya. Ini IRC ini cikal bakalnya melahirkan melahirkan obrolan modern. Ya, sekarang bagaimana obrolan sekarang, ya. Jadi di IRC ditemukan, saya juga dulu anak-anak sekalian, saya pernah pakai waktu itu belum ada handphone, belum ada itu saya kalau kita terkoneksi dan ingin ngobrol dan bercakap-cakap lewat internet itu kita menggunakan itu aplikasi MIRC. Jadi orang-orang yang pernah dulu kuliah di tahun 2000-an itu yang kenal waktu itu internet pertama kali pasti dia kenal namanya MIRC, Microsoft Internet Relay Chatting. Itu waktu, ya. Jadi saya menggunakan itu. Kemudian kita masuk di sebuah channel. Kemudian kita bisa chat dengan orang-orang yang berada di channel tersebut. Seperti itu. Ya, jadi tahun 1988 saya ingatkan kembali IRC ditemukan. Siapa yang menemukannya atau siapa memperkenalkannya? Itu adalah Jarkko Oikarinen, mahasiswa pasca sarjana dari Finlandia. Inilah cikal bakal obrolan modern saat ini, ya. Seperti WA. Ya, seperti bagaimana orang bisa ngobrol di WA. Tapi sebelumnya itu belum ada WA, ya, belum ada WA, masih ada yang disebut dengan waktu itu kalau saya masih ingat itu, kalau tidak salah itu kan kita masih waktu itu kita ngirim SMS, kemudian dibalas lagi. Dan selanjutnya pengembangannya lari ke BlackBerry Messenger. Ya, walaupun saya tidak pernah menikmati yang disebut dengan BBM, BlackBerry Messenger, tapi anak-anakku sekalian mungkin juga untuk hari ini mungkin jarang juga menggunakan BlackBerry Messenger untuk chatting, ya, untuk bercakap, ya. Selanjutnya BlackBerry Messenger tidak digunakan lagi dan akhirnya untuk obrolan modern saat ini kita menggunakan WhatsApp, kita bisa menggunakan Facebook Messenger, ya, seperti itu. Selanjutnya itulah tadi 1988. Kemudian apalagi yang terjadi setelah 98, 99, 90? Ya, saya masuk pada 1990. 1990 itu ARPANET yang tadinya yang diciptakan, yang didirikan 1969 itu, 1990 itu ARPANET resmi ditutup atau dinonaktifkan. Jadi proyek ARPANET yang tadi saya jelaskan waktu dikembangkan itu tahun 1990 itu resmi ditutup atau dinonaktifkan. Ya. Kenapa? Karena telah terjadi kemitraan dengan industri telekomunikasi dan komputer yang membuka jalan bagi komersialisasi masa depan jaringan seluruh dunia yang baru yang dikenal dengan internet. Ya. Jadi inilah. Jadi tahun 1990 ARPANET ditutup dan dinonaktifkan dan telah terjadi kemitraan, ya. Jadi inilah 1990 jaringan internet sudah mulai berkembang. Nah, itu, ya, tahun 1990, ya. Kemudian selanjutnya apa juga yang terjadi pada tahun 1990? Tahun 1990 itu browser ditemukan. Ya.
Jadi tahun 1990 itu ditemukanlah browser. Ya. Siapa yang menemukan browser? Yaitu Tim Berners-Lee atau biasa dikenal dengan Sir Timothy John. Ya. Jadi Tim Berners-Lee atau dikenal dengan Sir Timothy John ini menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya yang membentuk jaringan. Nah, ya. Jadi saya ulang kembali bahwa tim Sir Timothy John itu menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antar satu komputer dengan komputer lainnya yang membentuk jaringan. Program ini disebut dengan WWW atau biasa kita sebut World Wide Web ya. Biasanya kalau kita berinternet itu kan seperti itu. Anak-anakku, kalau kita mengakses sebuah alamat situs, ya biasa kita ketik www atau World Wide Web, kemudian selanjutnya. Nah, oke, seperti itu. Jadi saya ingatkan kembali bahwa WWW yang ditemukan itu fungsinya untuk menyediakan data dan informasi apapun dan dari manapun agar dapat diakses orang lain dari seluruh bagian dunia atau seluruh dunia. Dengan adanya www atau www di internet dapat memberikan kemudahan dan kecanggihan pengguna internet secara lebih cepat dan mudah. Ya. Jadi kalau kita ingin kalau kita ingin berselancar atau kita ingin mengakses internet, maka biasanya kita menggunakan www ya. Dan apa yang isinya itu apa isinya itu halaman web ya. Jadi kalau anak-anakku sekalian biasa kalau berinternet ketik halaman web ya. Biasanya itu yang muncul di halaman web itu seperti apa? Biasanya gambar, ya. Gambar. Biasa ada gambar yang muncul, kemudian ada teks, ya. Itulah fungsinya, ya. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat video. Ya, kemudian ada juga konten lainnya yang bisa diakses melalui browser web, ya. Jadi WWW ini menampilkan gambar, video, konten. Kemudian selanjutnya bisa diakses melalui web browser. Nah, yang kita kenal itu web browser apa? Nah, biasa yang kita kenal web browser itu yang paling terkenal itu biasa disebut dengan Google Chrome, ya, Google Chrome. Tapi waktu itu ya anak-anakku saya masih pakai itu waktu kalau tidak salah itu masih Internet Explorer ya, milik Microsoft itu waktu. Nah, sekarang yang paling banyak dipakai itu web browser sekarang itu adalah Google Chrome. Nah, ada juga yang disebut dengan Mozilla Firefox ya. Ya, kemudian di antara manfaat dari www tadi itu biasanya disebut dengan ada search engine. Nah, ini yang sangat penting sekali search engine ya. Jadi ketika kita ingin mencari sesuatu di internet, kita hanya menulis kata kunci ya. Kita tulis di mana? Di search engine. Biasanya search engine yang paling banyak digunakan itu yang pertama adalah search engine itu miliknya ya Google ya, search engine-nya Google. Kemudian ada juga search engine yang disebut dengan Bing ya. Bing itu ada punya Microsoft ya, seperti itu. Nah, itu adalah www. Oke. Kemudian itu tadi 1990 itu browser ditemukan. Kemudian selanjutnya tahun 1992. Ya. Tahun 1992 itu yang terjadi adalah tahun 1992 komputer saling terhubung dan membentuk jaringan itu hampir atau melampaui 1 juta. Ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa tahun 1992 itu komputer sudah terhubung melampaui 1 juta, ya. Dan muncul lagi dengan istilah yang disebut dengan surfing the internet, ya. Muncul istilah pada waktu itu 1992. Kita biasa itu kalau kita kenal, saya mau browsing, ya, atau biasa orang saya mau surfing, ya, atau kegiatan menjelajah dunia maya atau internet. Nah, biasa dikenal dengan browsing, ya, dikenal dengan browsing. Jadi tahun 1992 muncul istilah browsing atau surfing, ya, seperti itu. Itu terjadi di tahun 1992.
kemudian pengguna internet waktu itu sudah mencapai melampaui 1 juta komputer. Seperti itu ya. Anak-anakku sekalian, itu tadi 1992 ya. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi selanjutnya? Tahun 1994. Apa yang terjadi tahun 1994, 1992, kemudian 1994. Nah, untuk tahun 1994, untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Jadi, kita sudah bisa belanja atau virtual shopping itu tahun 1994. Ya, tahun 1994 kita sudah bisa berbelanja lewat online atau sudah diperkenalkan virtual shopping atau e-retail sudah muncul di internet. Dan tahun 1994 ini, di tahun ini 1994 Yahoo didirikan. Ya, jadi Yahoo didirikan sekaligus kelahiran browser Netscape Navigator 1 itu waktu ya. Jadi tahun 1994 ini tahun Yahoo didirikan. Jadi Yahoo itu lebih duluan ya, lebih duluan. Jadi dulu kalau saya anak-anakku masih ingat dulu saya waktu berinternet itu kita masih tidak kenal yang disebut dengan Google ya. Yang kita kenal itu Yahoo. Dan bahkan saat ini saya masih lihat masih banyak teman-teman kita yang masih menggunakan email Yahoo ya. Ada ini @yahoo.com atau yahoo.co.id atau Gmail itu adalah miliknya Yahoo ya. Tapi walaupun pada dasarnya saat ini Yahoo itu sudah mulai ditinggalkan. Kemudian emailnya, kalau kita membuat email, rata-rata kita membuat email itu kita membuat di Google ya atau Gmail. Itu yang terjadi pada tahun 1994. Ya. Nah, kalau kita lihat itu Yahoo, siapa yang didirikan Yahoo? Siapa yang didirikan? Jadi Yahoo ini didirikan oleh dua mahasiswa yang disebut dengan Jerry Yang dan David Filo ya. David Filo ya. Jadi Yahoo itu didirikan oleh Jerry Yang dan David Filo pada bulan Januari 1994 ya, seperti itu. Jadi yang tadi kita berangkat dari 92 kemudian masuk 94. Nah, dan seterusnya internet mulai berkembang. Maka selanjutnya tahun 2004 itu biasanya selanjutnya ada Google ya. Setelah Yahoo lahir, maka lahirlah Google ya. Lahirlah Google. Ini Google ini diciptakan oleh Larry Page. Kemudian selanjutnya diciptakan oleh ada satu temannya disebut dengan Sergey Brin ya. Kalau tidak salah 2008 ya, 2008. Itu Google. Ya, Google. Nah, ini Google. Nah, ini siapa yang tidak kenal Google? Ini Google ini raksasa ya. Jadi semua dia bisa menguasai segala lini internet. Bahkan untuk Android ya Google. Jadi kalau kita membeli handphone itu kita mesti harus mendaftar menggunakan Gmail yang punya Google. Kemudian terus selanjutnya itu Facebook. Facebook itu lanjut karena Facebook juga terkenal, maka Facebook didirikan oleh Mark itu pada tahun 2004. Jadi 4 Februari 2004 itu Facebook didirikan. Jadi anak sekalian, ternyata Facebook ini sudah sangat dewasa karena dia diciptakan atau dia didirikan pada tanggal 4 Februari 2004 oleh salah satu mahasiswa. Ini salah satu mahasiswa ini yang tidak tamat ya, semester 3 ya, semester 3. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Facebook ketika mendirikan Facebook itu sangat kenapa? Karena Mark Zuckerberg ini adalah mahasiswa yang dipecat di tempat kuliahnya. Karena dia menciptakan Facebook, kemudian dia tidak pernah masuk kuliah. Nah, akhirnya apa yang terjadi?
profesornya bertanya, terserah kamu pilih yang mana. Kamu mau pilih Facebook atau kamu keluar di kampus ini, ya. Jadi kasih. Jadi kamu mau pilih Facebook atau kamu keluar di kampus ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Masuk Kember lebih memilih Facebook dan keluar di kampus. Dan apa yang terjadi saat ini? Facebook sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa Facebook, dan bahkan Facebook membeli WhatsApp. Kalau tidak salah itu 600 triliun dia belikan itu WhatsApp. Jadi WhatsApp itu adalah milik Facebook, kemudian ya Instagram juga itu milik Facebook. Oke. Selanjutnya YouTube didirikan. Jadi ada juga YouTube. Itu YouTube ini milik Google. Ya, ini YouTube milik Google. Ini juga didirikan. Jadi siapa yang tidak kenal dengan YouTube? Jadi YouTube ini didirikan oleh 3 orang. Jadi Chad Hurley, kemudian Steve Chang dan Jawed Karim itu pada tanggal 14 Februari 2005. Jadi itu Facebook didirikan. Jadi itulah anak-anak. Jadi sejarah internet mulai tahun 1969, kemudian kita sampai saya tadi jelaskan bahwa sampai pada YouTube. Ya, jadi ini YouTube saya ulang kembali didirikan pada 14 Februari 2005. Dan siapa yang tidak kenal YouTube saat ini? Oke. Nah, sekarang kita melihat ternyata ada Hari Internet Nasional. Ya, mungkin anak-anakku di rumah dia tahu tanggal berapa Hari Internet Nasional? Ya. Ada yang tahu? Ya, oke. Jadi sebagai penanda kehidupan teknologi baru, jadi itu Hari Internet Nasional itu jatuh pada tanggal 29 Oktober. Ya. Cuma ya jarang biasa untuk ini merayakan, tapi Hari Internet itu jatuh pada tanggal 29 Oktober. Ya. Itu adalah Hari Internet. Nah, ini dilansir dari halaman resmi the Day of Internet, ya, the Internet Day. Ini keputusan ini diambil pada setelah Summit of the Information Society digelar di Tunisia pada November 2005. Kemudian diusulkanlah pada PBB menjadikan tanggal 29 sebagai World Wide Day. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang saya serahkan kepada Kak Ulfa. Silakan Kak Ulfa. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Ada PR mungkin atau tugas untuk adik-adik di rumah, Bapak? Oh ya, oke. Ya. Oke, anak-anakku dimanapun saat ini mendengarkan RRI 91. Oke, mungkin saya kasih tugas anak-anakku. Mungkin anak-anakku bisa bisa mencari tugas manfaat internet yang didapatkan selama pandemi corona. Ya, pandemi corona saat ini, ya. Jadi apa kira-kira ditulis apa manfaat yang kita dapatkan di internet selama pandemi. Ya, apa manfaatnya? Karena saya lihat ini selama pandemi saya lihat semua menggunakan jalur internet. Ya, baik pemerintahan, kemudian pendidikan dan sebagainya. Jadi anak-anakku saya kasih tugas kira-kira apa manfaat yang didapat selama pandemi COVID-19 ini. Oke, itu tadi Kalfa. Baik, terima kasih Pak. Ya, dan adik-adik, tadi sudah kita dengarkan ya sejarah perkembangan internet mulai dari awal, yaitu dari tahun 1969 hingga saat ini kita kenal yang namanya YouTube. Dan semoga saja adik-adik sudah bisa memahami begitu apa itu internet dan bagaimana sejarah perkembangannya. Dan terima kasih untuk Bapak Andi Awaludin Eskom atas ilmunya hari ini, dan semoga saja bermanfaat tidak hanya untuk saya tapi juga untuk pendengar dan adik-adik yang mendengarkan kita semua di program belajar di RRI. Baiklah, kalau begitu saat lagi kita akan mendengarkan warta berita olahraga dari Pro 3 RRI. Saya Ulfa dan juga Adi Awaludin undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat kompleks Bang. Kita